Engkau melihat Tuhan setiap kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa diperbarui hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini dan seterusnya Roh Kudus-Mu senantiasa menemani setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau lebih dan lebih lagi bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang bersama percaya dengan Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, haleluya. Semua percaya bahwa Roh Kudus telah turun atas kita, amin. Haleluya, anggur baru. Roh
Kudus, amin. Siap dibakar oleh Roh Kudus, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi semangat dalam memuliakan nama Tuhan. Semua boleh tepuk tangan di atas kepala. Bagi nama Tuhan Yesus.
Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum bapak dan ibu, dilanjutkan dengan persembahan pujian dari kaum muda. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalam-Mu, sumber segalanya. Lewati setiap musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalam-Mu, sumber segalanya. Lewati semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. La 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 la, 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 la 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 la. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus aku menang. Puji Tuhan, persembahan pujian yang begitu luar biasa, baik dari kaum Bapak Ibu maupun dari kaum muda, begitu memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan.
Kita mau pujikan, ada gerakan Roh Allah di sini. Berlipat kali ganda, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sepenuhnya percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya Allah lah yang sanggup memberikan ketenangan di dalam setiap hidup kita.
bagian ini Bapa, Tuhan menguatkan kami, Tuhan senantiasa menuntun kami, Tuhan senantiasa membimbing kami. Tuhan, seringkali kami salah langkah, seringkali kami melangkah menuruti hati kami ya Bapa. Tidak henti-hentinya Tuhan senantiasa mengingatkan kami, menarik kami kembali dan membimbing kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami Bapa, agar kehidupan kami semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Pandang kami Tuhan, lihat kami, pagi ini kami bersatu hati, segenap jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, biarlah sukacita ini Tuhan senantiasa bisa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Berkat Tuhan bisa kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terlebih setiap apa yang kami kerjakan Tuhan senantiasa berkenan di hati Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Tuhan tahu setiap permasalahan kami, Tuhan tahu setiap beban hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu, karena bimbingan Tuhan, kami bisa melewati itu semua. Dan kemenangan ada pada kami ya Bapa. Bapa, Kau berkati setiap hamba-Mu yang sudah mengajak kami dalam memuji muliakan nama-Mu. Tuhan pakai WL, singer, pemain musik, semua yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Melalui pujian penyembahan, Tuhan berkati. Dalam pelayanan yang ada, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin indah dalam melayani Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan dikuatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai kami dengan kasih-Mu Bapa. Bentuk hati kami yang keras ini Tuhan. Lembutkan hati kami ya Bapa, agar firman itu bisa tertanam dalam hati kami, bisa tumbuh subur, terlebih bisa kami pakai panutan untuk setiap langkah hidup kami. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hage, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu, kiranya itu semua dari kuasa Tuhan sendiri yang berkarya, membimbing dan memberkati hamba-Mu. Jika saat ini Bapak, masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak senang untuk kami menerima firman-Mu, saat ini Tuhan juga hancurkan, singkirkan Bapak. Kelemahan-kelemahan yang ada Tuhan singkirkan. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa tenang, bisa fokus untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah-Ku. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan berkati pada kita. Hari ini semua gereja memperingati Hari Pentakosta. Ya. Hari Pentakosta. Hari yang mempunyai nilai sejarah yang luar biasa. Dan di sini akan terlihat bagaimana Pentakosta bergerak secara luar biasa, menghiasi keberadaan gereja-gereja yang ada. Secara kehidupan, mempengaruhi banyak kehidupan orang percaya, murid-murid Tuhan, dan rasul-rasul Tuhan. Ya. Mari. Firman Tuhan berjudul tentang berfokus pada Pentakosta.
Kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-3. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-3. Duduk saja ya. Kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke-3. Mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Saudara, ya. Pentakosta adalah peristiwa ilahi, ya. Peristiwa ilahi di mana Allah menyatakan keberadaannya yang bisa dilihat dan dirasa oleh manusia, itu yang disebut Roh Kudus. Dan ini penyataan Roh Kudus ini juga merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saudara, jadi ini Pentakosta adalah peristiwa yang penting. Dan kita lihat, saudara, dalam sejarah, Pentakosta mempunyai gerakan yang luar biasa. Ya. Gerakan yang luar biasa, lahirnya gereja, mulai berkembangnya gereja, dan lain sebagainya, karena ada semangat Pentakosta. Saya ingat Pentakosta, ingat Pak Marty. Kalau nyanyi Pentakosta ini semangat sekali. Saudara, gereja, kalau dihitung prosentasenya, paling banyak adalah aliran Pentakosta. Di situ, gereja mulai bertumbuh dan berkembang secara luar biasa karena keberadaan Pentakosta. Nah, disinilah, mari kita akan berfokus. Memang Pentakosta sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ini Pentakosta sudah terjadi. Sekarang kita yang ada di area, ya di periode ini Roh Kudus, saudara, mari kita akan berfokus terhadap Roh Kudus. Sebab kalau kita berfokus dengan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan banyak hal, perkara-perkara ilahi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, saudara, ya, Kisah Para Rasul, di mana murid-murid mulai berfokus terhadap Roh Kudus, berkembang secara luar biasa Kristenan itu. Hidup rohaninya diberkati, hidup jasmaninya rata, dan lain sebagainya. Saudara, ini karena apa? Karena Pentakosta itu dikobarkan. Nah, sekarang kita mempunyai tugas, mari kita akan berfokus terhadap keberadaan Pentakosta, yaitu penyataan Roh Kudus. Saudara, diharapkan supaya apa? Kristenan kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau saya membaca di YouTube, gereja paling besar di Indonesia adalah dimiliki oleh gereja Pentakosta. Persatu adalah Nginden, ya, saudara, dan lain sebagainya, dan Injilis Stephen Tok yang ada di Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi di sini Pentakosta ini memberikan power yang luar biasa, bisa menciptakan satu kondisi yang berkembang secara luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita semakin berhikmat. Mari, ini pemahaman hikmat dari Pentakosta, mari kita akan transfer. Kita akan memanifestasikan di dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu, disinilah firman Tuhan menurut saya sampaikan
fokus terhadap penyataan pribadi Allah. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus pada Pentakosta. Ya, saudara, mari. Kalau saya lihat gereja GBDI itu luar biasa di luar pulau, gede-gede, saudara. Ya, besar-besar. Karena apa? Semangat Pentakosta itu dimaksimalkan secara luar biasa. Nah, kita termasuk aliran Pentakosta. Ya. Kita diberkati dengan keberadaan gereja, tetapi ini jangan berhenti di sini saja. Hari ini Pentakosta ini, penyataan pribadi Allah yang ketiga ini, mari kita akan maksimalkan. Kita akan menjadikan fokus dalam hidup kita. Ya. Roh Kudus dalam penyataannya, ya, secara pribadi itu bertujuan untuk mendampingi orang percaya dalam perjalanan iman dan keselamatannya agar tetap terjaga atas rintangan dan tantangan yang ada. Jadi, saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sekarang periodenya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ini Roh Kudus menggantikan posisinya Tuhan Yesus di dalam dunia untuk membimbing, menyertai orang percaya. Ya, itu sekarang periodenya Roh Kudus nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, ini. Periode ini adalah periodenya Roh Kudus. Sebab itu tujuannya Roh Kudus adalah memimpin, menyertai orang percaya di dalam keberadaannya, sebab Tuhan tahu atau kita tidak dibiarkan yatim piatu. Sebab Tuhan tahu perjalanan orang Kristen, perjalanan orang percaya di dalam dunia tidak baik-baik adanya. Penuh tantangan, penuh rintangan. Oleh sebab itu Roh Kudus ini diberikan untuk menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita, dan menjaga iman kita, menjaga keselamatan kita. Sebab itu, nah, dengan akumulasi inilah, mari kita belajar untuk berfokus tentang yaitu penyataan pribadi Allah ketiga ini. Roh Kudus harus menjadi fokus, ya, menjadi fokus. Itu saudara, selama sepekan kita telah doa bersama. Doa kepenuhan Roh Kudus. Memang tadi malam sudah saya sampaikan, memang gereja macam-macam saudara. Penafsirannya it's okay, tidak apa-apa. Ada yang masih kolot saudara. 10 hari mulai dari kenaikan Tuhan Yesus, mulai besoknya 10 hari dia berdoa dalam untuk penuhan Roh Kudus. Ada yang 10 hari. Kita ambil yang 1 minggu. Ya, seminggu, tidak apa-apa. Ada yang ambil 3 hari, ada yang ambil sehari, dan ada yang tidak mengambil sama sekali, sudah punya keyakinan bahwa Roh Kudus di dalam dirinya. Memang benar saudara, Roh Kudus memang sudah ada tinggal dalam diri kita, tapi penuhan, memenuhi, mendominasi kita, itu perlu kita terus adakan secara akumulasi. Ya, jangan pikir, saya sudah ada Roh Kudus, tidak perlu doa penuh Roh Kudus. Ngomong apa kau? Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya, sebab ini diri kita ini seperti grafik, naik turun. Nanti kalau beradaan banyak dunianya, turun, ya, turun. Roh Kudusnya tetap ada. Nanti ingat lagi, mulai bertumbuh lagi, nanti turun lagi. Ada yang stagnan, ada yang mulai naik dan itu macam-macam. Sebab itu kita sekarang jadi orang percaya, kita diharapkan mempunyai fokus tentang penyataan
dari pribadi Allah yang ketiga ini. Ya, saudara, kalau kita fokus, kita akan lihat penyataan-penyataan Allah yang dibuat oleh Roh Kudus akan banyak menolong, akan banyak memberkati kehidupan kita. Ya. Terus, saudara, di samping itu, Roh Kudus memberi kuasa agar orang percaya dapat bertahan dan bertindak dalam eksistensinya. Jadi Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, itu diberikan adalah untuk memberikan kuasa buat kita. Di samping dia tinggal dalam diri kita, dia juga memberikan yaitu kuasa buat diri kita. Agar apa? Agar kita tetap bisa bertahan dan bertindak dalam eksistensi kita sebagai orang percaya. Itu saudara, mari kita belajar keberadaan Roh Kudus harus menjadi fokus kehidupan yang penting dalam diri kita. Oke. Saudara, ini kita akan membagi penyataan pribadi Roh Kudus dalam orang percaya. Apa saja penyataannya ini? Kalau zaman dulu saudara, ya, Roh Kudus menyatakan zamannya kitab Kejadian sudah ada. Ya, Roh Tuhan berjalan di Taman Eden, mulai bersama-sama dengan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Pernyataan Tuhan, Musa mulai konsen dengan penyataan dari pribadi Allah yang ketiga Roh Kudus. Dia mendapatkan kuasa yang luar biasa. Elia konsen dengan ini api yang dari Tuhan. Dia mendapatkan pengangkatan dalam pribadinya. Diangkat masuk dalam kemuliaan. Nah, ini sambil kita belajar ilahinya, teologianya, kita juga sambil belajar nilai praktisnya untuk kehidupan kita. Mari kita concern yang pertama, saudara, penyataan pribadi Roh Kudus dalam orang percaya. Ini yang menjadi fokus kita. Kalau kita membaca ayat yang kedua, di situ dikatakan, ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, ini penyataan pribadi daripada Allah yang ketiga pada Pentakosta, yaitu apa? Tiupan angin keras. Ini menjadi concern kita. Tiupan angin keras. Saudara, angin di sini dipakai sebagai media. Dan ini tidak bisa setiap keberadaan angin lalu dianalogikan ini adalah kehadiran Roh Kudus, tidak. Ada angin-angin yang di dalamnya ada pribadi Allah yang ketiga. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita belajar. Tidak semua angin. Itu jangan takut dengan angin. Tapi ada angin yang isinya Roh Tuhan, Roh Kudus, tapi memurkai. Itu ada ayatnya. Seperti apa? Yunus naik perahu, lalu ngantuk, tidur. Seperti saudara saat ini, ngantuk dan mau tidur. Ya, saudara, Yunus itu naik perahu, ya haluannya beda. Lalu ada angin keras untuk apa? Menegur Yunus. Nah, mari saudara, sekarang kita akan concern apabila
terjadi tiupan-tiupan angin yang menerpa kita. Murid-murid ini ditiup dengan angin, tiupan angin keras. Tapi bukannya binasa, tapi mendapatkan energi ilahi. Nah, ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, jangan takut angin keras. Ya, kalau itu angin itu dari Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus, yakinlah angin itu akan memberkati saudara. Memberikan energi ilahi bagi saudara. Itu perhatikan hidup kita itu kalau ada angin yang berembus dalam diri kita, kalau anginnya itu keras, perhatikan, ini saya karena berbuat dosa, ataukah saya tetap ada di dalam kebenaran Allah. Saudara bisa mengukur barometernya. Ya, barometernya. Saudara, saya teringat kakak saya sendiri, saudara. Ya, kakak saya sendiri itu nakal, korupsi. Terus terang, saudara, masukkan dalam penjara. Beliau mengatakan, ini adalah ujian dari Tuhan, dari sapa ngono. Karena ulahnya berbuat dosa, karena akhirnya angin keras itu menerpa dirinya. Saya ngomong, angin ini supaya you bertobat. Ya. Tapi murid-murid orang ini dalam Pentakosta itu ada tiupan angin keras, tapi mendapatkan energi ilahi yang luar biasa. Dia mendapatkan kuasa ilahi. Itu mari kita akan kontrol angin keras kita. Ya, angin keras kita. Angin keras dari sisi ini. Saudara, mari kita akan kontrol. Kita akan ukur. Ini angin keras ini akibat saya berbuat dosa, ataukah saya semakin giat di dalam Tuhan, angin keras ini terjadi. Ya. Saudara, dari situ tadi saya katakan, angin di sini dipakai sebagai media dan tidak boleh dianalogikan semua angin itu ada Roh Kudusnya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau kita punya utang banyak, lalu wayang bayar gak bayar, angin keras, ya memang itu angin keras, utang saudara. Ya, nah, sini. Itu Yohanes pasal 3 ayat 8. Kehidupan dalam jamahan tiupan angin keras, tiupan angin di sini adalah berkarakter dari Roh Kudus. Hal ini akan menjadi kuasa yang hebat untuk satu keberadaan. Ini yang saudara, yang melayani kadang-kadang saya sudah melayani sungguh-sungguh, angin keras menerpa saya. Bisa, angin keras. Dan disitulah memberikan energi ilahi untuk keberadaan. Ya, saudara. Nah, itu yang menjadi kenyataan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ya, ini penyataan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini penyataan dari Roh Kudus pada kehidupan orang percaya, yaitu api, lidah seperti lidah nyala api. Itu bertebaran. Waktu Pentakosta itu, ini lidah, ini api seperti lidah itu mulai bertebaran. Waktu Pentakosta mulai dihinggapi. Orang yang doa di situ, Yerusalem, mulai dihinggapi.
oleh api yang dari Tuhan. Nah, jadi menjadi pembelajaran bagi kita, mari kehidupan kita diharapkan juga mempunyai pengalaman, yaitu dihinggapi oleh api yang dari Tuhan. Jangan api-api penghukuman, jangan. Tapi api yang dari Tuhan. Tidak ya? Kita lihat. Masing-masing personal dihinggapi oleh api tersebut. Api melukiskan penyucian, pembersihan. Dalam Matius pasal 3 ayat 11. Saudara. Jadi artinya apa? Yaitu kehidupan yang dihinggapi dengan penyucian, pembersihan yang dari Roh Kudus, itu akan menjadi kehidupan yang berkekuatan ilahi. Jadi saudara, hidup kita diharapkan terus dihinggapi oleh api penyucian, api pembersihan. Sebab kita tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari perbuatan dosa, kita tidak lepas dari keteledoran. Dan kita perlu penyucian, jangan dibiarkan terus menumpuk. Itu penyucian diharapkan menjadi konsentrasi kita, menjadikan fokus dalam kehidupan kita. Hidup dalam kesucian. Mari. Ya, mari. Ini yang harus menjadi fokus. Kita tidak lepas dari kesalahan, berbuat salah, keteledoran dan lain sebagainya, ataupun sikap-sikap yang tidak sehat di hadapan Tuhan, yang mendatangkan dosa. Nah, disinilah konsentrasi kita. Kita perlu pembersihan, kita harus dibersihkan senantiasa. Saudara, kita mempunyai wadah penyucian, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ada orang penyucian, ada bukan wadah penyucian. Saudara, akhirnya tidak terjadi penyucian, perasaannya saja penyucian. Nah, oleh sebab itu mari ini konsentrasi, hidup dalam kesucian, hidup dalam pembersihan, harus menjadikan fokus penting dalam hidup kita. Hati-hati, ini hidup hati-hati. Saudara, itu sering saya saksikan ya. Saya kalau pelayanan di luar kota, kalau sendirian, entah tidak ikut sendirian, lalu tidur di hotel, dan lain sebagainya. Ini bahaya tak? Ya, bahaya tak? Tengah malam tiba-tiba telepon di kamar berbunyi. Jauh, saudara enggak tahu, istri enggak tahu, anak-anak enggak tahu, tapi mata Tuhan tahu. Ini kalau ditanggapi, enake sak kelenteng, susahe sak mongso rendeng. Saudara. Itu memang pelayanan kalau sendirian, itu disitulah kita pertaruhkan bagaimana inisiatif kita. Itu hati-hati saudara, itu profesi-profesi yang mendekati kepada demikian itu macam-macam saudara. Jadi, profesi sebagai pendeta, itu mendekati itu. Ya. Terus profesi dikerja di pabrik. Pabrik itu akeh wedok atau akeh lanange saudara. Di pabrik itu banyak perempuannya atau banyak lakinya. Delok pabrik saudara. Lalu guru. Ya, guru. Lalu perawat. Ya, itu tantangan. Saudara, ini harus kita kuat. Atau ada saudara-saudara mau kerja, kamu kuatkah di sana? Jauh dari istri, jauh dari anak, ya, saudara. Awalnya, tapi namanya manusia itu penuh kelemahan. Nah,
Saudara, maka itu saudara perlu penyucian, pembersihan. Saudara, banyak wadah-wadah penyucian dan pembersihan. Kita tahu. Nah, sinilah, saudara, ini concern yang kedua, fokus yang kedua. Sekarang fokus yang ketiga, terakhir. Ya, fokus ketiga terakhir. Ayat yang keempat. Kok? Kayak ngono lah. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Ini penyataan Roh Kudus dalam Pentakosta, yaitu perkataan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang mulai berkata-kata, saudara. Perkataan ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi berbeda-beda, memang berbeda-beda. Perkataannya berbeda-beda. Tapi di sini kita akan lihat, saudara, ini yang menjadi fokus. Itu Pentakosta mengingatkan kita tentang aktivitas komunikasi kita. Ya, aktivitas komunikasi kita. Kita harus jaga ini mulut. Ya, kita harus jaga mulut. Perkataan. Saudara, apa itu? Orang kalau mati, yang busuk lebih dulu mana? Hentian, biasanya mulut. Ya, kerja. Mulut ini bisa ditutup. Dan enggak mengo. Ya, mengo, wah bahaya. Ini busuk dulu. Itu, jadi fokus terhadap Roh Kudus ini adalah mari perkataan. Murid-murid setelah perkataannya tadi, setelah ditiup angin keras, lalu dihinggapi oleh nyala api, lalu sekarang perkataannya mulai ditata. Akhirnya singkat cerita, saudara, kalau saya pangkas, setelah Pentakosta, ini orang percaya, murid-murid Tuhan hebat, dalam pelayanan hebat, dalam hidup kebersamaan hebat, ya no, saudara. Dalam tatanan persekutuan hebat, terus tertata dengan baik. Bahkan sampai yang tidak punya, akhirnya ditolong dengan yang punya. Akhirnya hidupnya sama-sama. Ya. Ini fokus Pentakosta, perkataan. Ya, perkataan. Perkataan ini berkarakter untuk memuji Allah. Ya, dan berdoa. Jadi ternyata bahasanya itu macam-macam, saudara. Ya, nanti akan saya singgung sedikit. Bahasanya macam-macam, tapi waktu diterjemahkan isinya, komunikasinya, isinya perkataan itu adalah memuji Tuhan. Tapi bahasanya berbeda-beda. Saya kalau lihat YouTube, lagu-lagu Kristen sekarang banyak dinyanyikan oleh bahasa Arab. Sebab banyak orang Arab mulai bertobat. Ya. Pikir lagu bahasa Indonesia ini. Saudara, itu. Nah, di sini mari kita akan lihat. Ini ternyata perkataannya mempunyai karakter yang penting, yaitu memuji Allah. Bukan memuji diri sendiri, tapi memuji Allah. Dan perkataannya ini adalah mempunyai karakter bernuansa berdoa. Ya. Saudara, atau ini disebut
Glosolalia. Bahasa roh. Memang itu sempat menjadi perdebatan bahasa roh. Bahasa roh itu modelnya apa sih? Bahasa yang keluar dari roh. Itu macam-macam. Saudara berdoa. Kalau saudara berdoa, ya bahasanya pasti macam-macam. Ya, bahasanya macam-macam. Nah, dan untuk berdoa ini disebut glosolalia dalam bahasa yang tidak dipahami. Glosolalia itu terdiri dari dua, yaitu glosa artinya lidah, laleo, bukan laleo. Laleo itu berbicara. Bahasa ini terpahami secara khusus. Ya, akhirnya bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Orang Galatia lewat, loh itu bahasa saya. Orang Kapadokia lewat, loh itu bahasa saya. Tapi hanya orang Kapadokia yang mengerti bahasa Kapadokia, yang mengerti Galatia, orang Galatia, yang lain nggak ngerti. Jadi di sini kita akan lihat kalau bisa kita akumulasikan secara frontal bahwa bahasa ini adalah bahasa yang bisa dimengerti. Ya, itu saudara boleh bahasa glosolalia, tapi diharapkan itu kejadian di Korintus supaya ada yang mengartikan, supaya jangan sampai dikatakan kaya wong edan. Boleh, silakan. Ya, silakan. Saudara, tapi alangkah baiknya kalau bisa ada yang mengartikan, akhirnya bisa dimengerti. Itu, sudah membaca Kisah Para Rasul itu saudara ya. Akhirnya orang lewat, loh itu bahasa saya. Oh itu bahasa saya. Lalu semua dikumpulkan, artinya apa bahasa? Dia memuji Allah. Tidak bahasa ngerasani. Tidak bahasa yang membicarakan orang lain, tidak. Tapi isinya memuji Allah. Oh, no toh. Jadi glosolalia tadi, ya, yang di loteng Yerusalem, berdoa. Ini bahasanya ramai sekali. Sehingga orang, oh ini orang sedang mabuk. Tapi orang lain, oh enggak. Kami mengerti bahasanya itu. Orang Britania, orang Galatia, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Mengerti. Lalu yang mengerti tadi dikumpulkan, apa artinya? Itu hanya memuji Allah. Jadi, saudara, untuk nilai praktisnya, dari perkataan kita, kata-kata kita diharapkan dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sekarang bahasa yang cukup populer. Anjir kau. Apa itu? Saroh enggak yo? Ya dia nyembah ngomong anjing, tapi supaya enggak ketara anjir. Ini diganti R. Saudara, saking ngamuknya bahasa bukan bahasa yang dikendalikan Roh Kudus, bahasa dikendalikan oleh emosi. Ya, bahasa yang dikendalikan oleh emosi. Nah, ini harus menjadi fokus dalam diri kita. Mari perkataan kita tata baik-baik ya. Perkataan kita biarlah isinya adalah memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, dan kata-kata kita biarlah mempunyai muatan doa. Jangan sampai kata-kata yang kasar, kata-kata yang ini. Saudara, mari. Ini nun sewu saudara. Kata-kata ini yang seringkali lepas itu kadang ngamuk itu biasanya orang perempuan. Itu kalau ngomong kadang-kadang tidak diatur. Itu hari damai. Ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 19.
hendaklah kata-katamu dapat dimengerti. Ya, saudara, hendaklah kata-katamu dapat dimengerti. Itu kalau masuk dalam bahasa roh, diharapkan yang tertib, gantian. Syukur kalau ada yang mengartikan, enggak mengerti, ngomong apa kamu? Ya, itu ya. Efesus pasal 5 ayat 19. Marilah kita berkata-kata dalam mazmur, dalam pujian. Saya diajari itu di mana ya, di YouTube. Jangan sekali-kali kita minta maaf, orang yang minta maaf. Ya, kalau mau minta maaf, katalah yang apa? Lupa saya. Ini bahasanya semakin halus gitu. Tapi muatannya dia minta maaf. Itu seringkali ada yang lapor, Pak Sawal, saudara. Anak-anaknya dibekali. Kalau ditanyai, ya apa tokonya? Sepi atau rame? Saya cari apa? Puji Tuhan. Tuhan berkati. Padahal sepi. Tapi jangan ngomong sepi. Itu perkataan iman. Kan seringkali kagak, supaya tidak ditiru, supaya tidak diriwui. Apa? Sepi. Sepi tenan nanti. Itu anak-anak ya diajari oleh Pak Sawal. Bertanya, ya apa tokonya? Wih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara, bertanya, ya apa suamimu? Oh, puji Tuhan. Dalam jengkel no hati. Kita tanya, bagaimana istrimu? Oh, haleluya, puji Tuhan. Padahal, wis gergeten. Ya dah, saudara, mari. Jadi inilah fokus. Ya. Fokus terhadap kenyataan pribadi Allah yang ketiga, itu Roh Kudus. Jadi kita jadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang punya fokus yang baik. Saya yakin itu adalah kuasa yang luar biasa untuk diri kita. Amin. Amin. Mumpung durung ngantuk terus, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah, saudara, jangan sampai keliru. Roh Allah yang hidup penuhi. Mereka
baik, penuh dengan pengertian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Alatku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. jadikan Hidupku alatku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. sembah Dia. Haleluya. Sementara menyembah, kami mohon dengan hormat Ibu Ndari maju ke depan. Bersyukur pada Tuhan. Mari Ibu Ndari. Kembali kami mengucap syukur Bapa, jikalau pada saat ini Engkau mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di tangan kuasa-Mu. Kami hanya memohon Tuhan, bimbingan pimpinan dari kuasa roh Tuhan. Biarlah kuasa roh Tuhan senantiasa mengendalikan setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadirat Bapa yang di surga. Baik ucapan kami, perilaku kami, setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami, Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Di dalam segala apa yang menjadi usaha pekerjaan kami, apa yang menjadi aktivitas kami, apa yang menjadi Tuhan di dalam pekerjaan kami, Tuhan senantiasa turut campur tangan. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapa, hanya Engkau harapan kami, karena Engkau lah yang mampu menopang setiap kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Bapa. Bapa kami di dalam surga, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun api yang mengembara, oh Tuhan, badai yang senantiasa menerpa kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang bertambah-tambah, sehingga di dalam setiap pelayanannya Bapa boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati kami yang sudah datang ini. Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, senantiasa Engkau menyertai di dalam setiap kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya serahkan pada Prapto, jadi bantu doa saudara. Sebentar sore nanti Uca akan ke Jakarta, melayani pada Rakernas, dan hari Selasa saya sama Nanda akan ke Jakarta. Bantu doa, dan bantu doa juga buat tante yang ditinggal kabeh sama anak-anaknya. Ya. Bahkan dan sementara doa pagi, doa di rumah dulu saudara ya. Ya, itu yang tolong. Mari rap, kita nyanyikan maju ke depan kanan kiri. Poyo. Eling ya. Kiri kanan ini maju ke depan ini loh. Ya, 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu kita persiapkan penyembahan kita. Kau aja waktu
Terima kasih Tuhan akan menambahkan berkatnya dengan berkat yang melimpah ruah dan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap usaha pekerjaan terlebih melayani Tuhan. Adapun warta gereja seminggu mendatang nanti sore di cabang Indriorejo ada ibadah jam 5 sore sampai selesai. Umek sing dukur. Next. Hari Senin, Bapak Ibu. Hari Senin ada ibadah penghiburan di rumahnya Bu Marsaji jam 6 petang sampai selesai. Di Selasa juga dilanjutkan ibadah ucapan syukur di rumahnya Bapak Karno jam 6 petang sampai selesai. Karena mau hari Jumat. Oh semuanya diundang. Hari Jumat berarti tidak ada lawatan. Oh Selasa. Ibadah ucapan syukur di rumah Bapak Parno hari Selasa. Jam 6 petang sampai selesai. Semua diundang ya. Semua diundang hari Selasa. Hari Rabu kita kembali komsel di cabang Mojowuku jam 6 petang sampai selesai. Untuk hari Jumat tetap ada lawatan Om ya. Nah, jadi hari Jumat tidak ada PA karena masih di Jakarta sehingga kita lawatan. Hari Sabtu libur karena ada acara di rumah Bapak Parno. Hari Minggu kita kembali ke kebaktian umum jam 7 pagi dan dilanjutkan kebaktian ibadah anak sekolah minggu jam 7:30 sampai selesai. Untuk pemberkatannya, nah makanya setelah ibadah umum dilanjutkan pemberkatan nikah. Mas Yoel dan Mbak Anggi. Untuk doa pagi sementara berdoa di rumah masing-masing. Menara doa setiap selesai ibadah setiap minggu dipersilahkan anak muda remaja kembali bersekutu dengan Tuhan. Mempersiapkan hidup supaya dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa. Jadwal pelayanan minggu 31 Mei 2026, worship leader Tasya, singer Lili, Kenny dan Yuyun, LCD Kenny lagi. Kolengtan Bapak Ibu Robert, mungkin ada Kenny yang lain ini ya. Doa firman Tuhan Bapak Kusnadi, Laingting AB. Demikian Bapak Ibu, kita berdoa untuk Bapak Gembala kita, Kunanda dan Cici Uca yang akan mengikuti rakernas dan akan ditasbiskan menjadi pendeta supaya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bapak Joko, bersilakan.
hormat syukur kami naikkan kehadiran Bapak Surgawi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami telah diberkati baik melalui puji-pujian, penyembahan, persembahan kurban Bapak Ibu, persembahan kaum muda, demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan buat setiap kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya melalui kuasa Roh Kudus Bapa yang kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap perkataan kami yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah kata-kata kami masih berpujian, segala sesuatu yang baik akan menjadi berkat baik buat setiap kami sidang jemaat Tuhan, juga buat orang lain, sehingga nama Bapak di surga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati, pelan-pelan Tuhan telah melayani kami pada pagi hari ini, baik leader, singer, pemain musik, kolektan, penerima tamu, LCD, soundman, setiap pelayanan telah dikerjakan Bapa. Mari memberikan hikmat untuk pelayan-pelayan ini, terus memberikan kekuatan, sehingga dari hari mendatang semakin memperkenan di hati Bapa, di dalam setiap pelayanan, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga memberkati persembahan yang telah dipersembahkan. Kiranya Bapa Engkau kuduskan persembahan ini, menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami ini, dan melalui persembahan ini kami sedang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jam-jam ibadah sepanjang pekan kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Menolong setiap kami, bila kami boleh senantiasa berkumpul bersama-sama di dalam satu kesehatian Bapa, dalam memuji dan memuliakan Tuhan, juga setiap pelayanan sepanjang minggu ini Bapa yang tersedia bagi kami, baik pelayanan penghiburan, maupun pelayanan sukacita, juga pernikahan, hari minggu depan pun juga Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami serahkan saudara kami, Pak Uca yang nanti sore akan berangkat ke Jakarta Bapak, dalam acara di Rakernas, memberikan hikmat untuk hamba-Mu ini Bapak, Engkau memberikan kekuatan daripada Tuhan di dalam pelayanan dikerjakan di Rakernas ini ya Bapak, yang menghadapi banyak orang berbagai karakter Bapak, dalam tugas yang berat ini kiranya Engkau memberikan hikmat untuk Mbak Uca Bapak, sehingga Mbak Uca boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih juga Bapak Gembala kami maupun Koko Nanda yang akan berangkat hari Selasa ke Jakarta dalam acara Rakernas Bapak, baik untuk pengangkatan Mbak Uca maupun Koko Nanda dalam jenjang jabatan sebagai pendeta penuh Bapak. Mari Engkau menyertai Bapak. Keberangkatan Bapak Gembala kami, demikian juga Mbak Uca maupun Koko Nanda Bapak, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa Tuhan, jauhkan dari mara bahaya hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, dan kesehatannya Bapak Gembala kami Kau topang senantiasa Bapak, sehingga berada di Jakarta dalam sukacita yang daripada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga selesai Rakernas dapat pulang dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan boleh menjadi berkat baik Mbak Uca maupun Koko Nanda Bapak untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Juga kami serahkan Ibu Gembala kami yang ada di rumah Bapak, ketika tidak bersama dengan Bapak Gembala kami maupun Mbak Uca maupun Koko Nanda, mari Bapak menolong senantiasa hamba-Mu ini Bapak, dalam proses pemulihan kesehatan yang ada, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, Engkau memberikan kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan ilahi Engkau berikan untuk Ibu Gembala kami ini Bapak. Karena ini Bapak, dengan segala kerendahan hati, kami segenap sidang jemaat Tuhan mohon kemurahan Tuhan. Kami panggil nama-Mu Bapak untuk memberikan kesembuhan yang sempurna untuk Ibu Gembala kami pasca operasi ini Bapak, baik operasi mata maupun kaki ini Bapak, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih kuasa Tuhan memberikan kekuatan sentosa dan bilur kuasa Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami boleh dikuatkan, disembuhkan, dan darah kuasa Tuhan menguduskan, sehingga Ibu Gembala kami ini Bapak dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bersama dengan Bapak Gembala kami ini, boleh mengembalakan kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini, untuk boleh menjadi jemaat yang cemerlang, menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi jemaat yang jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga selesai ibadah ini Bapak,
kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik rumah dekat maupun jauh. Mari Tuhan, Engkau sertai setiap kami, pimpin setiap kami, jika kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan mempertemukan setiap kami dalam jam-jam ibadah sepanjang pekan ini Bapa dengan sukacita dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Karena itu Bapa, mari kuduskan tangan kami, kuduskan setiap kami dan Kau ulurkan tangan Bapa yang penuh kuasa dan berkat itu untuk memberkati kami dan menjamah kami pada pagi hari ini selesai ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat hati dan tangan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah pada pagi hari ini. Pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat, kasih dan anugerah, kemurahan yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati serta menyertai baik di dalam rumah tangga, di dalam hidup nikah kudus, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha pekerjaan, di dalam pengiringan, terlebih di dalam pelayanan, menyertai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak